من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik. Kemudian di bab yang ketiga, kata beliau babul udhiyah lil musafiri wan nisa. Bab hewan kurban, bab udhiyah untuk musafir, orang yang safar dan para perempuan. Ya, untuk para perempuan. Di sini ada dua masalah. Masalah yang pertama terkait musafir. Apakah orang yang safar itu boleh berkurban? Jawabannya boleh. Sebagaimana di hadits yang akan dibacakan di sini, disebutkan di sini. Jadi kalau misalnya seorang dalam perjalanan, terus dia jalan, dia mendapati hari raya, dan dia dalam waktu 5 hari tidak bisa kembali ke negerinya, maka tidak apa-apa dia beli hewan kurban di jalan. Lalu dia sembelih. Ya. Dia makan sebagian dari, dia ambil perbekalan kalau dia perlukan, dia bagikan kepada orang atau dihadiahkan kepada orang. Tidak ada masalah. Musafir. Baik, demikian pula perempuan. Ya, perempuan, apakah perempuan secara umum yang sendiri maupun sudah berkeluarga. Kalau ingin berkorban untuk dirinya, boleh mereka berkorban untuk dirinya. Baik. Dikatakan di sini oleh Al-Bukhari, haddatsana Musaddad, yaitu Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Qala haddatsana Sufyan. Itu Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Karena Musaddad ini tidak meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Iya. An Abdurrahman ibn Al-Qasim an abihi, yaitu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar ini salah seorang dari 7 ahli fikih di kota Madinah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa hadat bisarif qabla an tadkhula Makkah wa hiya tabki. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpainya. Waktu itu Aisyah telah haid di sebuah tempat yang bernama Sarif. Sarif ini satu tempat dekat Mekah. Ya, dekat Mekah. Jadi Nabi itu keluar dari Medina untuk haji dan Aisyah di rombongan. Itu mereka berangkat tanggal 25 Dzulqa'dah. Perjalanan 8 hari. Jadi nyampe di Mekah sekitar tanggal 4 Dzulqa'dah. Iya, sampai di Mekah ya. Nah, begitu tiba di daerah Sarif sebelum Mekah, Aisyah haid di situ. Maka Aisyah pun dijumpai oleh Nabi, diketemukan Aisyah dalam keadaan apa? Dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Faqala ma laki anafisti? Maka Nabi bertanya kepadanya, ada apa engkau wahai Aisyah, kenapa menangis? Apakah engkau nifas? Ya. Ini bahasa haid kadang disebut dengan apa? Dengan nifas. Itu penggunaannya, jangan ada yang bertanya, lo nifas berarti melahirkan. Ya. Tidak ya, tapi di sini nafisti bermana apa? Bermana haid. Nah, karena haid kadang disebut nifas, makanya seluruh hukum haid atau seluruh hukum nifas itu sama dengan hukum haid. Sama semuanya hukumnya, tidak ada perbedaan kecuali dalam 3 masalah. Kecuali dalam 3 masalah, dan itu pembahasannya di pembahasan haid. Baik. Qalat na'am, maka Aisyah menjawab iya. Qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya ini adalah perkara yang Allah tetapkan atas anak-anak Nabi Adam. Kitabah di sini, kataba itu termasuk kalimat yang terbagi menjadi 2. Kauniyah dan apa? Syar'iyah. Dan kitabah yang dimaksud di sini kitabah apa? Kauniyah atau syar'iyah di sini? Ini kauniyah. Ini takdir Allah terhadap anak-anak Adam, semuanya seperti itu. Iya. Faqdi ma yaqdil haj. Ya, faqdi itu ada ya-nya ya, harus pakai ya karena ini mukhatab kepada perempuan. Mukhatab kepada perempuan. Kalau untuk laki-laki tidak ada ya-nya.
Seperti di ayat faqdi ma anta qadin. Faqdi ma anta qad. Ya, kalau di sini pakai ya faqdi ma yaqdil haju ghairu an tatufi bil bait. Di sebagian riwayat if'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji selain tawaf di Ka'bah. Selain tawaf di Ka'bah. Falamma kunna bi Mina, baik. Jadi ini kisah ya, perjalanan haji. Ya, kisah perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah ikut di situ. Dan ada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang ikut di perjalanan. Baik. Dan terdapat bahwa kadang seorang itu bersedih kalau dia luput sebuah ibadah. Jadi Aisyah tadinya dia hajinya itu qiran, mau digabungkan antara haji dan umrah. Tapi begitu kena haid, akhirnya dia niat untuk haji saja. Itu yang membuat Aisyah menangis. Jelas ya? Karena tadinya mau gabung haji dan umrah dapat 2, akhirnya dapat 1 juga. Hanya dapat 1 saja. Dan ini subhanallah, Aisyah diketemukan menangis lagi ketika Rasulullah mau kembali. Rasulullah mau kembali. Aisyah berkata, ya Rasulullah, orang-orang kembali dengan 2 pahala. Saya kembali cuma 1 pahala saja. Maka Nabi pun perintah Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Aisyah, untuk mengantar Aisyah ke Tan'im. Lalu mengambil umroh dari Tan'im. Jelas ya? Akhirnya dia pulang dengan 2 pahala. Ini para sahabat ya, didikan-didikan Nabi seperti itu. Pada ketaatan-ketaatan, kalau dia luput, dia bersedih. Beda dengan kita ya. Ya, kadang sebagian kita Masya Allah, kalau tidak kena suatu ibadah, wah dia gembira sekali, seakan-akan bebas. Ya, kalau dapat ibadah terbebani. Ya, jelas ya? Terbebani. Sama misalnya di hari-hari Ramadan, dapat Ramadan, oh ini saya harus tarik napas panjang-panjang ini puasa. Masuk 10 hari Dhul Hijjah, ini saya harus lawan diri. Itu memang kebanyakan tabiat seperti itu. Ya, karena kurangnya dari keimanan kita, ketakwaan kita. Beda dengan para sahabat. Mereka itu waktunya belum masuk pun mereka sudah gembira menyambutnya. Karena itu Rasulullah sebelum masuk Ramadan, beliau sudah puasa di bulan Sya'ban. Jelas ya? Sudah puasa di bulan Sya'ban. Belum masuk 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Nabi SAW sudah ingatkan akan keutamaan-keutamaannya kepada para sahabatnya. Baik. Nah, itu terlihat ya di kehidupan para sahabat Nabi SAW. Kemudian kata Aisyah, falamma kunna bi Mina utitu bilahmi bakar. Begitu saya tiba di Mina atau kami berada di Mina, saya dibawakan daging sapi. Fakultu ma hada? Iya. Maka saya berkata, apa ini? Qalu dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Mereka pun menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban untuk istri-istrinya dengan seekor sapi. Iya. Nah, ini memberi berbagai hukum fikih ya. Ya kalau si istri berkurban, yang membeli kurbannya adalah suaminya, tidak mesti istri tahu. Tidak mesti istrinya apa? Istrinya tahu. Iya. Sebab Aisyah di sini dia tidak tahu Nabi membeli apa? Membeli sapi untuk dikurbankan. Jelas ya? Baik. Dan dimaklumi bahwa Nabi SAW di musim haji ini juga beliau menyembelih 100 ekor hadiu. Ya, 100 ekor hadiu. Baik. Beliau sembelih 63 dengan tangannya, 37 diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan beliau sembelihkan juga untuk istrinya 1 ekor sapi. Istri beliau ketika beliau wafat, istri beliau ada berapa? Ada 9. Ya, padahal sapi itu hanya boleh untuk berapa? Kalau bersyirikat boleh untuk berapa?
untuk tuyul saja. Berarti ini bukan bersyirikat. Jelas ya? Untuk keluarga itu boleh. 1 ekor kambing pun boleh. 1 ekor kambing pun boleh. Seorang kepala rumah tangga, dia kepala rumah tangga ya, 1. Terus dia punya 4 orang istri. Setiap istrinya punya 25 orang anak. Ya. Jelas ya? Maka dia boleh menyembelih seekor kambing untuk semuanya. Boleh. Ya, jadi 1 ekor kambing untuk seluruh keluarga itu boleh. Dia beli 1 ekor sapi untuk semuanya juga boleh. Dia beli 1 ekor unta untuk semuanya juga boleh. Jelas ya? Baik. Jadi sini sesuai pendalilan Al-Bukhari detail ya, 2 langsung beliau berdalilkan. Ini Nabi menyembelih untuk istrinya di mana? Di Madinah atau di Mekah? Hah? Saya tanya, di Madinah atau di Mekah ini? Ini di Mekah di perjalanan haji. Berarti ini untuk musafir. Menyembelih untuk siapa? Musafir, 1. Terus ini Nabi sembelihkan untuk siapa? Istri-istrinya. Baik. Disembelihkan untuk istri-istrinya.